Baik, terima kasih pada Mas MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang Allah muliakan, kita bisa kembali bermuajah bertemu di bulan yang mulia, insyaallah di bulan Ramadan. Sekarang hari keberapa nih, Pak? Ada yang tiga, ada yang empat ya, Pak ya. Nah, dalam Islam itu hal yang biasa, Pak. Jadi kalau perbedaan itu dalam bagi fikih itu hal yang biasa meskipun memang metodenya berbeda-beda. Eh, itu yang disebut sebagai indahnya perbedaan. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di bulan yang mulia ini. Insya Allah kita juga akan bersama mengkaji Sirah Nabawiyah yang kita rutinkan bahas ya oleh pengurus masjid. Mulai dari pekan atau bulan lalu kita sudah bahas waktu itu tentang Isra dan Mi'raj. Tapi saya ingin coba sedikit flashback ke belakang, Bapak memulakan. Kalau kita lihat dalam latar belakangnya atau kita hari ini mungkin melihat Islam dengan kacamata kita. Karena kita hidup dalam konteks kita hari ini. Tapi kita perlu lihat waktu zaman ketika Islam itu muncul seperti apa. Mungkin kita melihat Nabi ketika beliau menjadi seorang Nabi di umur 40 tahun. Atau sebelumnya ketika Nabi ada sebuah peristiwa besar ketika Hajar Aswad ingin diletakkan pasca renovasi Ka'bah. Itu kan Nabi menjadi salah satu orang yang berperan untuk menyatukan kembali. Tapi saya ingin coba tarik sebelum Nabi lahir. Atau bagaimana kemudian konteks dunia ketika itu, atau konteks bangsa Arab ketika itu. Kita kan lihat hari ini kan kayaknya dunia ini ancur-ancuran banget ya Pak. Cina, Amerika, kemaksiatan, macam-macam. Kayaknya dunia ini hari ini luar biasa hancurnya. Nah kita ingin coba sorot ke belakang. Waktu itu gimana sih? Ya Allah mau lihat kan? Sebenarnya itu udah tergambar dalam sebuah ayat di juz 30. Ayatnya pendek sekali. Bahkan cuma satu ayat saja yang mewakili itu. Nama suratnya surat suku Quraisy. Allah sampaikan firman-Nya li'ila fi Quraisy. Pendek banget. Tapi kita mungkin melewati ini hanya sebatas dengan arti terjemahannya, yaitu seorang orang Quraisy punya kebiasaan berdagang. Ilaf itu adalah berdagang. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini mengandung sirahnya, mengandung sejarahnya, bahkan mengandung alasan kenapa kemudian orang Quraisy itu digdaya luar biasa, kenapa mereka kemudian bisa menolak dakwah Nabi, dan kenapa kemudian Nabi SAW bisa berdakwah hingga ke Indonesia. Dengan Islam ini maksudnya. Kita coba sedikit bedah pelan-pelan. Jamal mulakan, kalau kita lihat dalam petanya, saya mohon maaf nggak pakai slide, tapi kita bayangkan saja Pak, dalam peta kita ini, bahwa kala itu dunia sebetulnya juga gonjang-ganjing. Ada dua polar besar, ada dua kekuatan besar, yaitu Romawi di utara, dengan dua ada Bizantium, sama ada Konstantinopel, tapi Romawi selalu di utara. Tapi Romawi itu jangan dikira hanya Eropa ya Pak, Roma, Itali, enggak. Tapi Romawi itu sampai ke negeri Syam, Gaza, itu dulu masuk Romawi. Gaza, kemudian apa namanya, bahkan Suriah hari ini itu Romawi juga. Jadi batasnya sampai mana? Sampai kota Tabuk. Tabuk itu kalau sekarang masuk di Saudi Arabia. Bapak Ibu kalau yang pernah umroh itu, saya waktu kuliah dulu itu di sana bahkan ada saljunya Pak. Di daerah Arab Saudi yang ada salju satu-satunya cuma Tabuk aja. Dulu itu bukan daerah Arab, itu daerah Syam, daerah Romawi dulu. Romawi besar sekali. Lalu di sebelah timurnya itu ada negara yang besar juga, tapi lebih konservatif, Persia. Persia bukan cuma Iran Pak ya, Iran, Irak, sampai Asia Tengah, kecuali India. India agak jauh sedikit. Tapi kita lupa ada dua entitas yang melingkari Arab ketika itu, yaitu ada kerajaan Habasyah. Habasyah kita tahu kan Najasyi. Tapi itu Najasyi cuma satu raja dari banyak raja Habasyah. Ternyata usut punya usut Pak, Abraha itu orang Habasyah. Abraha yang penghancur Ka'bah itu orang Habasyah. Waktu itu Habasyah itu membawa bendera Kristen, Nasrani. Di Nasrani itu dulu bukan di Romawi, kan Romawi kan tanda kutip mempolitisasi agama Nasrani nih.
Dengan kemudian ketika Yahudi mereka singkirkan, mereka kemudian menganggap agama Nasrani sebagai agama negaranya. Tapi dulu mereka nggak punya agama sebenarnya. Yang murni Kristen itu adalah bangsa Habasyah. Itu negara Afrika, Ethiopia, Somalia, Djibouti dan seterusnya. Nah mereka ini kemudian yang eksodus ke Yaman, bukan eksodus. Mereka ini menginvasi Yaman. Yaman itu tadi Syekh kita dari Yaman. Yaman hari itu ada dua Pak, Yaman Utara, Yaman Selatan. Kalau Yaman Selatan itu dulunya mereka kerajaan besar. Tapi mereka dulunya agama Yahudi. Di Yahudi itu di Yaman banyak. Kemudian di Ethiopia ini Kristen militan, Yahudi militan. Ini nyembah api, Persia. Ini negara yang pragmatis, Romawi ini. Ya apa aja boleh lah, yang penting nggak ganggu politik gitu. Nah, tapi kemudian sebelum Nabi lahir, bangsa Habasyah ini menginvasi Yaman. Maka waktu itu banyak tentaranya. Nanti kita akan baca dalam tafsir surat Al-Buruj. Bahwa kemudian singkat cerita Habasyah ini dikuasai oleh orang-orang dari Ethiopia yang mereka kemudian membuat agama menjadi agama Nasrani, dan salah satu rajanya bernama Abraha, salah satu rajanya Abraha. Nah, pasca Abraha dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil, ini kan kekosongan terjadi Pak di Yaman. Maka diambil alih oleh kerajaan namanya kerajaan Himyar. Ini saya jelaskan karena ini akan ada kronologisnya, kerajaan Himyar. Jadi sekarang petanya berubah, tadi Yahudi ganti jadi Kristen. Pagan, penyembah berhala. Nah, Mekah, Madinah, di Arab itu tengah-tengah Pak. Mereka awalnya itu negara miskin. Kalau kita gambarkan hari ini, dia letaknya strategis. Penduduknya masih sangat tradisional, negara miskin. Mungkin kalau sekarang kayak negara Bhutan. Pernah dengar negara Bhutan Pak ya? Bhutan negara di dekat India. India tuh luar biasa ekonomi besar. Sini Cina, dia di ada tengah-tengah tapi nggak kaya, nggak miskin, biasa-biasa aja. Cuma lewat-lewat aja. Atau kalau di negara Afrikanya itu mungkin negara Sudan kali ya. Saya dulu pernah kuliah di situ. Dia nggak negara kaya. Hingga muncullah seorang sosok revolusioner bernama Hashim. Hashim ini siapa yang Nabi Pak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hashim ini kemudian nggak puas dengan kondisi yang waktu itu ada di Jazirah Arab. Maka beliau mulai menginisiasi. Nah, tapi mereka udah punya kebiasaan berdagang. Cuman nggak semaju kayak waktu pas Quraisy ketika Nabi lahir. Maka Hashim atau kakeknya Nabi yang kedua, jadi kakek Nabi kan adalah Abdul Muthalib. Nah ini bapaknya Abdul Muthalib nih. Itu beliau memang orangnya sangat ramah sekali, dermawan. Jadi kalau dia berdagang ke arah Syam, tiap hari Pak dia motong 1 ekor onta atau kambing. Pokoknya dia ada yang dipotong, itu dimasak, dibagikan kepada para pengusaha-pengusaha yang lewat. Jadi kalau kayak kita misalnya Pak lagi ada satu expo gitu ya, atau satu acara seminar atau acara expo besar, para pengusaha kumpul, dia masak, dia undang semua suruh makan. Itu dilakukan terus. Sampai suatu ketika yang datang itu yaitu gubernurnya kota dia ketika lagi berdagang itu. Atau salah satu wakil tangannya Raja Romawi. Dia ikut makan, dia takjub, kok orang baik sekali. Di bangsa barat ini nggak lazim nih. Di Romawi ini nggak lazim. Maka dia ngobrol-ngobrol. Nah pinternya Hashim cuma mengatakan, wahai Raja, berikan saya 1 SK aja, 1 keputusan untuk boleh membuka perdagangan di Mekah. Perdagangan di Romawi untuk orang-orang Mekah. Jadi tolong dong kasih akses orang Mekah boleh berdagang di Romawi, pasar khusus. Pasar orang Mekah gitu. Kan kalau di Indonesia kebanyakan ada Chinatown gitu Pak ya. Chinatown atau kalau di dekat Juanda kita naik kereta tuh ada namanya Kampung India. Kalau itu ada di samping bangunan itu. Intinya di situ waktu itu ada satu lokasi buat orang Mekah. Saat yang sama dia juga bikin kampung Romawi di Mekah. Jadi kayak bikin cabang nih. Di sini ada ada ruko-rukonya orang Mekah di Romawi. Di sini juga punya ruko-rukonya orang Syam, orang Romawi yang ada di kota Mekah. Jadi dia udah mulai ngebuka beberapa spot-spot ruko cabang gitu ya. Tapi kan pertanyaannya bagaimana kemudian
hilir mudiknya. Nah inilah kemudian. Ini saya akan kaitkan juga dengan Indonesia barangkali Pak ya. Waktu itu ketegangan tensi antara antara Persia dengan Romawi itu sangat sangat tinggi. Romawi Persia ini kayak Cina sama Amerika nih Pak. Serang-serangan terus. Kadang eskalasi militer, kadang ekonomi dan seterusnya. Dan juga yang kedua nih Habasyah sama Himyar berperang juga. Nah Arab ini salah satu tempat yang tidak ada perangnya. Maka dia manfaatkan itu. Ketika dia punya toko kayak kita Kemayorannya lah, exponya yang ada di Romawi buat orang Mekah dan di Mekah ada orang-orang Romawi, maka dia bikin perjanjian dengan seluruh suku Arab yang lewat jalur ini. Itu kan jalur panjang tuh. Dia bilang pada suku Arab di situ, wahai suku Arab, kalau mau bergabung dengan proyek ini, mungkin kalau Cina-nya namanya obor ya Pak, One Belt One Road. Proyek obor ini namanya proyek ILAF. Jadi ILAF itu proyek ekonomi. Proyek ekonomi yang sangat dahsyat. Dia bikin kerjasama dengan seluruh bangsa Arab yang ada. Kan mereka kan bersuku-suku. Kalau Anda mau menjamin keamanan kafilah dagang lewat sini, maka kita pastikan hasil bumi Anda kita ambil, kita jual di Romawi, untung dan modalnya buat Anda semua. Jadi si Hashim nggak ngambil apa-apa. Dia ingin hanya pengen aman jalurnya. Kan mereka ini bangsa Arab yang Pak Nomaden ini kan kesulitan dapat akses pasar. Oke, saya punya akses pasar di Romawi. Anda kasih ke kami, ini kayak tengkulak, produsen kasih ke kami, kita jualin di sono, untungnya buat Anda semua. Tapi tengkulak yang baik nih, yang ngambil potongan. Nggak dipotong harganya, nggak dipotong juga keuntungannya, semua buat dia. Apa keuntungan buat orang Mekah? Yang penting orang-orang udah mulai datang ke Mekah. Karena sebelumnya Mekah cuma tempat destinasi wisata religi doang. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia ada yang dikunjungi khusus buat wisata religi misalnya. Atau kalau hari ini kan kemudian Arab Saudi juga pengen menjadi wisata non religi. Makanya dulu yang dulunya haram gitu Pak, nggak boleh kunjungi, sekarang dibuka, bahkan dijadikan sebagai resort wisata. Misalnya kayak di Al-Ula misalnya dan yang lain-lain. Nah maka udah muncullah tuh perdagangan. Tidak lama Hashim meninggal. Jadi udah ada pasar di Mekah, pasar di Romawi, jalur aman, tapi baru satu jalur doang nih. Tapi kemudian Hashim meninggal, maka saudara-saudaranya itu mereka punya visi yang sama. Di sana ada Naufal dan yang lain-lain. Mereka bertiga berpencar. Ada yang satu bikin kerjasama dengan orang Persia, satu dengan orang Himyar, satu dengan orang Habasyah. Jadi mereka punya 4 jalur dagang yang semuanya punya MOU-nya, kerjasama secara perdagangan. Mereka nggak ikut campur masalah politik waktu itu. Nah maka Mekah menjadi pusatnya. Yang menariknya, sebenarnya bagi orang Romawi tidak ada untungnya banget. Mereka memberikan akses pasar bagi orang Mekah ataupun punya pasar di Mekah bagi mereka. Kecuali satu. Nah ini Pak, ini gak penting nih. Kecuali mereka ingin dapatkan informasi intelijen. Karena mereka ke Persia kan gak mungkin. Ini musuh mereka nih. Orang Persia ke Romawi gak mungkin. Jadi Mekah itu ya pusat dagang, ya pusat intelijen. Karena intelnya Persia kumpul di situ, intelnya Romawi kumpul di situ. Sama juga dengan Himyar Yaman dan juga dengan Habasyah. Makanya kalau kita lihat dalam peta hari ini Pak, negara kayak Turki, negara kayak Singapura, itu sumbernya markas intelijen tuh Pak. Intel di situ ada pasti. Termasuk mungkin Indonesia mungkin. Saya beberapa kali ke Turki, bahkan kalau kita dalam beberapa waktu, bulan kemarin, intelijen Turki menggerebek jaringan Mossad di Turki. Dan mereka udah menjadi berkamuflase dengan perusahaan-perusahaan cangkang, bahkan merekrut orang-orang lokal Turki untuk jadi agennya Israel, Mossad, atau di Singapura dan yang lain-lain. Ini saya mau sampaikan dulu Pak, gambaran dulu Pak ya, sebelum nanti kita masuk kepada gimana kemudian ini bisa merubah peta Arab dan kenapa bangsa Arab orang Quraisy sangat sombong ketika itu. Nah, volume perdagangan Pak, saya mau sampaikan, volume perdagangan antara Mekah dengan Romawi ketika berhasil konsep ilaf ini itu melonjak dari cuma ratusan bair itu onta, bahasa kita kontainer lah. Dulunya cuma 100 kontainer, mungkin Bapak Ibu yang pengusaha nih tergambar ya, menjadi 2.500 kontainer. Satu kontainer itu kalau kita di sini nggak mungkin 1 miliar ya Pak, mungkin satu kontainer itu mungkin sekitar
Asetnya itu mungkin bisa 100 M lah misalnya. 100 M kali 2.500 Pak. Berapa tuh Pak? 2.500 kali 100 M. 25 T berarti. Di waktu itu bangsa Arab yang orang cuma sedikit punya volume perdagangan dengan Romawi 25 triliun Pak. Tinggi luar biasa. Nah, makanya kemudian kan di situ Allah sampaikan dalam firman-Nya li ila fi quraish ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka sebenarnya ketika itu bangsa Quraisy telah mengimplementasi tujuan bernegara dalam konteks yang Islam inginkan juga. Nah, tapi kemudian di sini muncullah problemnya. Ketika mereka jadi bangsa yang kaya, negara yang kaya, wilayah yang kaya, maka mereka mulai ingin mempertahankan kekuasaannya. Ini nih Pak, penyakitnya kekuasaan atau harta di tangan orang yang tidak soleh. Justru kekuasaan dan harta itu digunakan untuk mensuksesi kezalimannya dia. Maka dibuatlah konsep kedua namanya Quraisy. Quraisy itu emang nama suku, tapi dengan Quraisy itulah kemudian mereka membagi-bagi secara politik stratanya. Persis kayak penjajah. Orang Belanda boleh sekolah di sekolah Belanda. Orang pribumi cuman boleh orang-orang ningrat aja. Kaum jelatannya nggak boleh masuk apa-apa. Nah, kalau ada sebuah negara masih kayak gitu, berarti dia mengadopsi sistem yang dibuat emang oleh bangsa jahiliyah Quraisy dulu. Yang mana nah poinnya adalah saya ingin sampaikan bahwa Islam ketika itu hadir untuk membawa solusi problem masyarakat, Pak. Jadi kan kalau kita lihat hari ini, apakah kemudian Islam itu korelatif dengan masalah-masalah yang ada pada hari ini? Saya kemarin dapat sebuah kajian dengan guru saya, dia anggota ulama dunia, beliau sampaikan umat ini gak akan pernah bisa besar kalau tidak memberikan solusi bagi masalah manusia, bukan umat Pak. Kita umat Islam. Kalau kita hanya mikirkan masalah umat aja, kita akan gede-gede. Tapi dia mesti bisa jadi solusi bagi masalah manusia seluruhnya. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang ketika Nabi diutus oleh Allah SWT jadi seorang Nabi. Waktu itu bukan masalah umat, bangsa Arab bukan. Tapi masalah manusia ketika itu. Masalahnya kita akan urai. Pertama adalah ketimpangan distribusi ekonomi, Pak. Dia yang boleh kaya hanya orang Quraisy, kan surat itu sama Quraisy tuh. Si Romawi, Persia, Himyar, Yaman dengan Najasyi punya tekan MOU dengan orang Quraisy aja. Padahal di Mekah itu banyak suku-suku non Quraisy, Pak. Tapi mereka nggak dikasih akses. Mungkin dulu dipakai zamannya Pak Harto mungkin atau sebelumnya, yang akses ekonomi itu terbatas kepada beberapa kroni-kroni dan seterusnya. Nah, maka setelah itu misalnya maka kemudian muncullah orang yang kaya banget, orang yang miskin banget. Ketimpangannya sangat luar biasa. Yang kedua adalah mereka mulai melegalkan hal-hal yang tabu untuk mempertahankan para investor. Misalkan investor kan datang kan dengan berbagai macam latar belakang, Pak. Kalau yang Eropa biasanya main perempuan atau judi atau khomer. Kalau yang dari Persia mungkin beda lagi. Nah, Mekah ini karena wilayah satelit, mereka nggak mungkin kalau larang-larang itu susah dong di negara nih. Masih ingat dulu Pak ketika ada Pulau Galang yang di Riau, Kepri. Dulu kan katanya pengen menyaingi Singapura tuh. Jadi satu pulau itu menjadi pulau kayak Makau lah. Apa aja boleh di situ tapi terpencil. Bahkan di demo segala macam akhirnya kan nggak jadi. Intinya Mekah ketika itu melegalkan banyak hal itu untuk pertahanan kepada investor, termasuk mereka mengadopsi sistem berhala. Berhala itu dulu nggak ada Pak di Mekah Pak. Hingga ada seorang pengusaha yang dia terinspirasi, oh nih orang Romawi keren juga nih pakai berhala ya. Kayak kita mungkin kalau zaman sekarang, oh keren juga ya kalau kita punya mansion kayak orang Amerika. Orang Amerika kan kalau orang kaya itu punya mansion biasanya. Mansion itu kayak wilayah satu khusus gitu kan. Atau misalnya kayak apalah yang dari budaya-budaya luar mereka coba adopsi. Waktu itu orang ini membawa satu berhala dulu ke kota Mekah. Kemudian ditiru-tiru segala macam sehingga secara politik ini menguntungkan. Kenapa? Tinggal digeser aja. Berhala itu kan sebuah
bangunan atau bentuk biasanya orang gitu ya. Maka diganti dengan tokoh-tokoh versi lokal. Maka Bapak kalau kita pernah nggak ke Korea Utara ya? Di Korea Utara kan yang paling besar patungnya kan patungnya Kim Jong Il kan Pak. Sama kayak di negara Tajikistan. Tajikistan itu bahkan mereka dulu punya kitab suci sendiri tuh. Itu negara Islam tapi sekuler. Biasanya para pemimpin negara yang pengen menjadi simbol dan populis, mereka biasanya bikin patung. Biasanya. Apalagi kalau patungnya patung leluhurnya, itu biasanya punya unsur-unsur politis. Yang malah mulakan. Nah, saya ingin lanjut. Maka kemudian dengan begitu Arab ini menjadi luar biasa nih. Ilaf dengan Quraisy sangat kuat sekali. Nah, maka ketika Allah utus Nabi itu sebenarnya ingin berikan solusi bagi umat manusia. Bukan hanya ingin agama Islam sebagai agamanya, tapi satu mengharamkan namanya kezoliman, yaitu karena jabatan politik tidak adil. Yang kedua, distribusi harta. Makanya kan ada konsep zakat, Pak. Konsep wakaf. Kita menganggap zakat mungkin hanya sebatas rutinitas tahunan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks lebih luas, itu adalah cara paksa negara untuk ngambil harta orang kaya, kasih ke yang miskin jika mereka tidak mendistribusikan harta itu. Makanya kan khudz min amwalihim shadaqah. Yang kedua adalah wakaf misalnya. Wakaf itu untuk kemudian harta-harta itu dikembangkan. Nah, maka saat itulah kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW, dan kemudian jawabannya ketika itu orang-orang Arab Quraisy mereka merasa enggan untuk ikuti agama ini. Kenapa? Bukan hanya karena masalah agama, Pak. Kalau mereka ikuti Nabi, ini yang mereka bangun akan hancur. Kan Arab bisa kayak gitu, Quraisy, karena mereka, nah ini kan biasanya konsep Machiavelli juga, Pak, dalam politik. Biasanya rezim-rezim tertentu itu memelihara orang miskin dan orang-orang bodoh, biasa dipelihara. Jadi kalau rezim itu nggak pengen bangsa itu menjadi bangsa yang maju, akan dipelihara sekian persen orang itu miskin terus, sekian persen orang itu bodoh terus, sekian persen orang itu akan terisolasi terus. Karena kalau nggak kayak gitu, mereka nggak akan bisa berkuasa begitu lama. Maka itu bahasa dalam Al-Quran di zaman Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dan Fir'aun menakut-nakuti kaumnya, dan mereka pun akhirnya taat. Karena kalau bangsa yang pinter, susah dibohongin, Pak. Dikasih angka survei sekian. Masa iya? Katanya keracunannya misalnya, kita terlepas dari yang apapun ya Pak, tapi itu sangat mudah dimanipulasi. Nah, maka kemudian dalam kaitan dengan itu, Nabi ketika itu membawa sebuah gagasan yang sangat visioner, bahkan revolusioner, yang membuat waktu itu mereka ngerasa terancam kekuasaannya. Yang mula-mulakan, nah kita kemudian geser lagi, secara sosial, secara ekonomi, apalagi yang kedua, Nabi ini lahir dari Quraisy juga. Jadi punya kedudukan yang sama dengan mereka. Makanya pertentangan orang Quraisy itu lebih hebat daripada orang-orang selain orang Quraisy. Karena ini bicara masalah kantong, masalah perut, dan masalah kekuasaan. Yang mula-mulakan, nah, maka kalau kita lanjutkan lagi di masa awal-awal Nabi berdakwah itu kan kemudian waktu itu ayat-ayat Al-Quran itu di kota Mekah itu tidak bicara masalah ibadah dulu. Jadi saya mau sampaikan sebuah konsep bahwa sebenarnya Islam itu kita sebenarnya butuh inovasi baru, Pak. Jadi kalau kita melihat Islam dalam masa yang lampau, itu Islam nggak akan maju-maju. Tadi misalnya contoh inovasi zaman Nabi itu adalah Nabi membuat yang namanya zakat. Tentu dari Allah aturannya. Hari ini misalnya contoh, Pak. Kita hari ini misalkan hidup di zaman secara politik, secara ekonomi, secara budaya, dan yang lain-lain. Kalau kita hanya mengandalkan tanda kutip, Pak ya, kita punya sumber Quran dan Sunnah, betul, dalil. Tapi kalau kita nggak inovasikan, ini akan menjadi barang yang tidak bisa diaplikasikan dalam konteks yang pada hari ini. Misalnya sekarang dunia sudah pada tahapan menggunakan AI misalnya. Atau secara ekonomi mereka sudah menggunakan kripto misalnya. Terus secara politik mereka bukan lagi negara kerajaan tapi udah sangat luar biasa. Nah, saya kira
kita pun juga perlu membuat inovasi baru. Ini kan juga saya lihat ada anak-anak muda kita, nanti bukan juga ada yang selain ke Jepang dan yang lain-lain. Saya kira tadi ya, kita belajar sirah ini kita juga melihat kalau kita tadi flashback ke belakang, saat ini dunia sedang berperang, sedang panas. Di antara wilayah yang cukup aman itu sebenarnya adalah Indonesia sebenarnya. Asia Tenggara ini itu hampir tidak ada perang. Tapi mungkin apakah letaknya strategis, bisa dibilang cukup strategis juga karena di Selat Malaka. Malaka itu ternyata menjadi jalur bagi hampir 60% perdagangan minyak dan juga yang lain di dunia. Tapi yang paling besar emang lewat Selat terusan Suez sama Selat Hormuz yang ada di Iran. Nah, jemaah menggunakan, maka saya kira ini juga jadi satu poin Pak ya. Saya ingin kaitkan dengan kondisi hari ini yang namanya BOP Pak. Mungkin Bapak pernah dengar Board of Peace. Yang hari ini Pak Prabowo kemarin berpidato pertama kalinya pembukaan yang kata Donald Trump, hari ini perang di Gaza udah selesai. Ini kan kita coba ada korelasi juga nih. Melihat peta hari ini. Kita kan peta zaman dulu, sekarang peta hari ini. Saya termasuk orang yang tidak setuju ketika itu Indonesia masuk dalam Board of Peace buatan Trump. Ini kan yang bikin Trump nih. Yang juga kita agak kaget kan ketika itu MUI keras menolak BOP, tapi ketika dipanggil Prabowo ke istana kemudian mengatakan kita mendukung Board of Peace gitu ya. Saya akan sampaikan secara komprehensif Pak. Satu poin bahwa hari ini dunia itu bukan hanya Amerika, Cina dan non Cina dan Amerika, tapi Amerika Barat sekarang juga berhadapan. Mereka nggak satu kubu lagi kan. Mereka udah keluar dari NATO, terus Cina. Terus ada lagi satu faktor namanya Donald Trump. Nah, di antara dalil yang dikeluarkan oleh para ulama dan MUI itu dalilnya seperti kita pas dulu pemilu. Namanya akhafud dororain. Akhafud dororain, menghindari dua mudarat. Karena Israel ini udah nggak bisa lagi dihentikan nih. Yang bisa hentikan itu ya kekuatan dunia. Dan Amerika juga nggak mau hentikan itu. Nah, selama ini dunia ini menjadi timpang ini karena satu produk bernama PBB. PBB kan bisa dibilang kan adalah produk pasca Perang Dunia Kedua. Caranya Amerika untuk hegemoni ya PBB. PBB itu adalah selama ada PBB maka hegemoni Amerika tetap akan ada. Itu kata kuncinya Pak. Hari ini Trump dengan keangkuhannya itu ingin menghancurkan PBB. Di PBB yang dibikin oleh Amerika sejak zaman dulu, hari ini pengen dihancurkan oleh Trump. Maka Trump keluar dari hampir ratusan organ-organ punya PBB, kecuali PBB sendiri. Dia dari WHO keluar, dari UNICEF keluar, dari UNHCR keluar, semua dia keluar semua Trump. Bahkan sekarang musuhan dengan Eropa. Di antara dalilnya, kalau BOP ini kan buatannya Trump. BOP buatannya Trump. Mohon maaf Pak, sama kayak MBG. MBG ini buatannya Prabowo. Kalau Pak Prabowo ada umur, MBG masih ada Pak. Andai kata Pak Prabowo diganti, atau nauzubillah misalnya meninggal, apakah MBG masih ada? Wallahu bisawab. Gitu Pak ya. Nah, BOP pun sama. Selama Trump masih memimpin, atau dia nggak dikudeta, atau dia nggak mati, BOP masih ada. Tapi ketika dia udah mati, ini selesai nih. Nah, lebih gampangan ngancurin BOP daripada ngancurin PBB. Paham Pak ya? Nah, ini momentum mereka untuk ngancurin PBB. Kan selama ini kan PBB bikin resolusi di veto. Kapan kelar-kelarnya di veto mulu. Nah, sekarang PBB ini dihancurkan oleh si pendiri sendiri, namanya Amerika. Maka itu alasan kenapa banyak negara Muslim ikut masuk BOP. Dan hampir negara Eropa semua nggak mau ikut BOP. Bapak bisa cek negara Muslim itu dari Indonesia, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, hampir negara Muslim itu dukung BOP, masuk BOP. Tapi negara Eropa hampir semuanya nggak masuk BOP. Kalau Eropa ini ada karena mereka juga lagi bersaing dengan Amerika kan. Ini suasananya seperti dulu Jerman dengan blok Barat, lagi panas sebenarnya sekarang. Nah maka kemudian mereka ini salah satu interpretasinya, maka mereka ingin masuk BOP untuk kemudian secara perlahan-lahan PBB ini akan mandul dengan sendirinya. Ketika dengan mandul, nanti BOP ini mereka akan cabut dari situ ketika Trump sudah keluar dari
khitoh awal. Kan ada khitohnya tuh. Bahasa kita khitoh ya Pak. Bahasa mereka platformnya lah gitu ya, manifestonya. Meskipun isinya semuanya orang Yahudi semua, ya emang kayak gitu. Kan Trump kan pengen seperti itu. Tapi ketika mereka telah keluar dari manifesto, harapannya rencana mereka nih negara muslim ini bakal keluar. Dengan sendirinya BOP bubar, PBB mandul. Maka mereka pengen bikin wadah baru bernama negara-negara muslim. Itu strateginya, katanya begitu Pak. Pertanyaannya apakah semudah itu? Oh alam bisawab. Tapi emang ini strategi di ujung jurang, di tepi jurang. Betul-betul tepi jurang. Nah kenapa saya buka dengan konsep Quraisy tadi? Sebenarnya Hashim ini jenius sekali Pak. Dia bisa bikin konsep ekonomi dan politik yang memang waktu itu tidak populer. Dulu mungkin kalau mau ikut Romawi aja udah kubu-kubuan. Romawi atau pro Persia atau pro Najasyi atau pro Himyar, selesai itu urusan. Tapi dia milih sebagai negara yang netral. Sebenarnya kan itu luar biasanya para founding fathers kita Pak ya. Kita enggak nasionalisme buta dengan negara kita enggak, tapi ketika kita dulu milih sebagai non-blok itu sebenarnya udah benar banget posisinya gitu. Sampai hari ini pun kita pun non-blok juga Pak. Nah cuman apakah pemimpin kita sekarang Pak Prabowo dan para Menlu dan seterusnya itu bisa mainkan peran-peran ini. Kalau ini terjadi, yang paling mungkin untuk memimpin blok Islam nanti itu yang ada sekarang nih, ya kalau nggak Turki, kalau nggak Indonesia. Karena masuk BOP ini negara-negara besarnya cuma Turki, Indonesia doang. Yang lainnya kan negara Arab kecil-kecil, kaya tapi jumlahnya nggak begitu besar. Bahkan Indonesia hari ini dikasih peran strategis Pak. Emang ini kontroversi, mengirimkan tentara ke Gaza. Bahkan polisi dikirim ke Gaza Pak. Bukan baru pengen dikirim, udah di sono. Hari ini tentara kita udah sampai di Gaza. Polisi kita udah sampai di Gaza. Bahasanya Trump untuk menjaga keamanan Gaza. Makanya di situ dikasih syarat tidak boleh tembak-tembakan dengan siapapun. Mau dengan Hamas, mau dengan Israel, mereka nggak boleh ikut tembak-tembakan. Andai kata suatu ketika Israel nyerang Gaza, si tentara ini nggak bisa nembak Israel, nggak bisa. Mereka dipaksa diem aja udah. Ke sana, nggak boleh nyerang siapapun, nggak boleh. Mau ada orang yang berperang dengan orang lain, Hamas berperang dengan Israel karena Israel nyerang, TNI kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Itu aturannya seperti itu. Emang ini sangat menyakitkan. Masa kita nggak bilang saudara kita yang saudara Muslim? Tapi itu skema. Makanya kalau kita pikir, saya waktu itu pikir, ini MUI gimana kok langsung muter balik begini pendapatnya nih. Tadi nolak, tadi terima. Tapi emang yang saya sayangkan banget ya Pak. Secara dalilnya sih itu mungkin ada bolehnya, ada klausulnya. Tapi yang saya sangat sayangkan, kenapa disampaikan setelah terjadinya peristiwa, bukan sebelum. Harusnya begini kan, harusnya Pak Prabowo panggil dulu para ulama, minta pendapat. Ini loh, kayak gini strategi saya nih, apa pendapat Anda? Bukan ketika dia bikin satu keputusan, baru dipanggil. Itu kan beda posisinya Pak. Kalau di awal berarti minta saran. Berarti memuliakan para ulama, para ketua-ketua ormas, kaum muslimin dimuliakan. Kalau begini kan tanda kutip sebenarnya, ya udah kamu terima ya. Ini loh alasannya gini gitu. Meskipun alasannya masih logis juga sih dan juga cukup strategis gitu ya alasannya gitu ya. Nah, gimana muliakan? Maka tadi kalau di awal saya sampai seperti itu konteksnya gitu. Konteksnya adalah memang di waktu-waktu ini kan kalau bisa dibilang dalam konteks peradaban ini adalah namanya shifting generation. Jadi generasi antara nih. Ada satu perubahan, harus ada aktor-aktor yang bisa mainkan peran-perannya. Hampir semua sejarah sama Pak. Peran-peran yang muncul jadi peradaban itu biasanya wilayah-wilayah yang tidak dalam pusaran konflik. Kalau pusaran konflik biasanya hancur dengan ujungnya hancur. Waktu Turki Utsmani bisa memimpin dengan imperiumnya, itu kan Utsmani ketika itu bukan di pusaran konflik, tapi di tepian konflik dan bisa mainkan peran. Nah hari ini Indonesia dengan sebanyak konflik bukan konflik ya, masalah-masalah internal kita di lokal nih, dari mulai MBG, dari mulai BPJS PBI yang dihapuskan, yang katanya kenapa dinonaktifkan, katanya BPJS rugi 20 triliun katanya Pak. Katanya. Nah, juga MBG yang kemudian satu hari 1 triliun anggarannya, dan bulan puasa dapat Pak, anak kita MBG Pak, di tempat-tempat yang lain. Kalau kata ininya, menterinya, ya kalau yang berpuasa, bawa pulang aja. Kalau yang nggak puasa, makannya diam-diam kan. Takutnya yang puasa makan diam-diam juga nih, karena dikasih MBG. Nah, ala kulihal
dengan begitu banyak masa-masa di kita, tapi secara peta luarnya, nah ini menjadi yang luar biasa. Nah, inilah kemudian peran Islam, Pak. Saya sih sempat banyak diskusi dengan teman-teman, saya melihat kita memang udah harus berpikir out of the box ya, kaum muslimin. Kita nggak lagi hanya mikirin gimana nyelesain masalah umat, tapi gimana nyelesain masalah manusia. Tadi masalah climate change, masalah ekologi, masalah ekonomi, masalah kepemimpinan misalnya. Karena kalau kita hanya mikir masalah umat, ya kita akan di situ aja tuh, Pak. Tapi kalau kita mikir masalah manusia, orang-orang yang luar mungkin bisa akan berempati dengan kita. Seperti Nabi dulu. Nabi dulu masalah iman itu kan nggak hanya masalah keyakinan, tapi masalah konsep bagaimana bisa mengubah tatanan yang udah ada atau ada tatanan-tatanan baru. Yang mudah-mudahan, nah oleh karenanya di Ramadan ini, Pak, kita sekarang di Ramadan, kalau kita lihat dalam fase-fasenya, Ramadan itu termasuk bulan yang justru menjadi kuantum, banyak sekali prestasi besar yang kita bisa dapatkan di bulan ini. Saya mau akhiri, nanti selain kita bisa tanya jawab dengan kaitan dengan Ramadan. Ternyata dalam sirah itu perang Badar terjadi di Ramadan, Fatu Mekah terjadi di Ramadan. Bahkan nanti banyak sekali hal-hal pasca berikutnya terjadi di Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan menjadi ujung tombak paling ujungnya dengan produktivitas yang sangat tinggi sekali? Jawabannya adalah, ini kalau dalam teori psikologi, Pak, namanya teori habituasi. Jadi Nabi itu tidak ingin umatnya itu selalu terdogma. Inginnya adalah Islam itu menjadi jati dirinya. Kan ada hadisnya tuh, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling baik di antara manusia itu yang paling baik akhlaknya. Karena kalau kita belajar kan ada dua nih di kelas nih. Ada namanya pelajaran impulsif dan asosiatif. Misalnya contoh, guru melarang terlambat. Kita batang telat karena larangan guru itu masih asosiatif tuh, Pak. Kita tepat waktu karena ada guru. Tinggal ada guru kita datang terlambat. Nah, harapannya dalam konteks Islam ini kita ingin menjadi orang yang baik, takwa itu dengan sendirinya. Tidak secara asosiatif, tapi secara instinktif, secara karakter. Ada hadis mengatakan begini, Pak. Man shalla fi jama'atin arba'ina yauman. Barang siapa orang muslim manusia salat 40 hari berturut-turut, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram. Artinya dia tidak jadi masbuk 40 hari, Pak. Berarti 40 kali 5 200 waktu salat. Maka Allah jamin dalam hadis ini, Nabi mengatakan akan dicabut darinya dua sifat yang paling buruk. Sifat kemunafikan dan sifat kefakiran. Ini hadisnya, Pak. Saya berpikir, gimana caranya? 40 hari berturut-turut orang begini. Ternyata ini adalah proses otak kita, kan ada prefrontal cortex ya, Pak, yang di bagian depan nih. Yang dia itu menyimpan memori yang akan dia ulang. Maka kalau kita berbuat baik, misalnya bulan Ramadan nih, kita berpuasa. Hari pertama terpaksa. Hari kedua, 3, 4, 8, 10 mungkin udah terbiasa. Qiyamul Lail dan seterusnya. Itu juga hikmahnya kenapa Lailatul Qadar ada di ujung, bukan di awal. Di ujung kan. Ketika kalau kita puasa ini memang puasa secara hati nurani, makin lama makin jadi nih. Simpelnya, hal-hal baik ini yang biasanya kita buat-buat pencitraan pas Ramadan. Ini Ramadan kita nggak mungkin buka puasa tengah siang, Pak. Nggak puasa kamu, kita malu dong. Mungkin awalnya pencitraan nih, Qiyamul Lail, salat tarawih. Kalau kita betul-betul, maka ini jadi dari pencitraan menjadi karakter manusia, yang itu kemudian menjadi ahasinukum akhlaqo, yang para sahabat bisa mengkapitalisasi ini menjadi produktivitas yang tinggi. Jadi kan ketika orang itu sudah terkondisikan pada posisi yang dosa baik, maka mereka akan bisa membuat ini menjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, itu yang kaitan dengan kita. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini, baik pribadi kita, baik keluarga kita, baik masyarakat kita, termasuk negara kita. Tadi saya buka dengan sejarah sirah Nabi SAW, lalu dengan konteks hari ini, dan juga ada Ramadannya. Mudah-mudahan di Ramadan juga ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan, tidak hanya buat pribadi kita, ubudiyah kita. Karena sekali lagi Islam waktu itu hadir bukan hanya untuk membawa umatnya masuk surga saja, Pak, tapi untuk
menyebarluaskan minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita menjadi cahaya bagi siapapun mereka, nggak hanya masalah umat Islam, tapi juga bagi masalah umat manusia seluruhnya. Nah, hari ini umat manusia juga banyak sekali masalahnya, sehingga kita bisa menjadi problem solver. Makanya istilah-istilah bid'ah itu tidak berlaku bagi yang non ibadah mahdhah. Hanya ada ibadah mahdhahnya aja. Yang non mahdhah kita dorong untuk kemudian bisa bikin banyak inovasi-inovasi baru. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Berikutnya sambil nunggu waktu syuruk, masih ada waktu, kita berikan kesempatan buat yang ingin bertanya. Dipersilahkan, tafadhol. Ya, siapa duluan, Bapak? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan sejarah itu akan selalu ada dua bangsa besar yang lahir pemimpin besar juga di dalamnya. Dulu ada Jalut dan Talut, kemudian Nabi Daud. Kemudian Persia dan Romawi itu lahir Caesar, Julius Caesar. Kemudian berikutnya mengerucut kepada pasca perang dunia kedua itu ada kelompok komunis dengan non komunis yang representasinya adalah Hitler, Lenin dan kelompok lain. Kemudian sekarang mengerucut lagi ada BRIC dengan NATO. Padahal nanti dari zaman itu yang berseteru itu adalah Islam sama Yahudi ya. Israel dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa tapi ini kita sudah berada di akhir zaman. Tapi tanda-tanda Islam akan ke arah situ itu kok masih kelihatan jauh ya, padahal sudah di akhir zaman kalau saya lihat. Nah, apakah nanti kedatangan Imam Mahdi itu akan jadi seorang yang terakhir, kemudian besar seperti Rasul dulu itu melawan kafir, atau mungkin nanti Nabi Isa yang tiba-tiba datang dan dipercaya oleh orang gitu kan ya. Ini akan seperti apa akan menuju ke sana ya Pak Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Ini dari ketua panitia kita nih. Mari Masjid. Pak Dudung. Dudung Abdurrahman. Wah, ini berarti Jenderal TNI nih. Jadi Pak Dudung begini. De facto, Pak. De factonya hari ini dunia itu melawan orang Yahudi, Pak. De factonya. Kita boleh bicara Amerika lawan BRICS, lawan NATO. Tapi who is behind Amerika? Amerika itu siapa? Apakah Amerika itu bisa bertahan jika ditopang oleh para ada IPEC di sana, ada lobby Zionis di sana, lobby Yahudi di sana. Kita tahu orang Zionis, orang Yahudi itu banyak punya perdagangan yang luar biasa besar. Kita juga tahu mereka memperdagangkan senjata pada hari ini. Mereka juga di balik banyak rezim mereka juga sokong semua. Jadi saya kira makanya hadis akhir zaman itu sebenarnya kan ada sebagian ulama mengatakan ini hadisnya hadis mujmal. Jadi sifatnya itu global tapi perinciannya bisa jadi nggak seperti itu. Makanya kebanyakan hadis akhir zaman itu kan kemudian ditafsirkan, bukan perincian seperti itu. Ada sebagian yang rinci tapi kebanyakan ditafsirkan. Nah, hari ini saya kira sebenarnya dunia hari ini juga melawan tanda kutip rezim Yahudi yang yang jahat ya. Karena kita nggak bicara rasis, tapi ada juga Yahudi yang kita nggak bilang akidah benar, tapi mereka yang masih lurus ada juga. Tapi kebanyakan mereka bervisi Zionis. Zionis ini adalah visi lanjutan dari Machiavelli, kemudian Nazisme, sekarang Zionisme. Sama tuh secara akarnya. Jadi kalau lihat sekarang ini kalau kita lawan Amerika segala macam, pada faktanya bukan lawan Amerikanya, lawan rezim Amerika yang ditopang oleh Yahudi. Jadi ujung-ujungnya Zionis juga yang kita lawan. Makanya mereka bela-belain mati-matian Israel. Kita baca Pak di BOP itu Pak, hampir semua tokoh itu dari mulai Jared Kushner dan lain itu mereka orang Zionis. Jelas mereka orang Zionis. Dan Trump masih mereka peluang. Karena Trump tahu posisi politiknya juga berat sekarang. Kan Amerika kemarin hampir shutdown Pak, shutdown. Kalau nggak dikasih utang lagi, ya sekarang negara yang kaya itu bukan Amerika. Amerika kaya banyak utangnya tapi Pak. Udah hampir 300% kalau nggak salah dari PDB mereka hutangnya. Kita aja baru 60% Indonesia. 40 atau 50 gitu Indonesia. Nah, jadi kalau tadi Pak Dudung tanyakan, saya kira seperti itu. Dan nanti gimana sih konsepnya kita kata dengan Imam Mahdi akan berperang, dengan Nabi Isa akan turun dan seterusnya. Itu teks hadisnya, tapi
rinciannya itu para ulama banyak menafsirkannya. Tapi dalam konteks sejarah Pak, tidak hal yang aneh Pak. Kalau tadi kubu-kubuan tiba-tiba jadi temenan sendiri, itu nggak hal yang aneh tuh. Ada yang tadinya musuh banget, maaf aja Pak, dulu Jokowi sama PDIP kan teman banget Pak. Contoh ya, pas pemilu kemarin, kok musuh-musuhan? Berapa tahun Pak terjadinya? 3 tahun? Nggak sampai. 2 tahun, setahun, bisa jadi. Contoh aja Pak ya. Hari ini misalnya Amerika dan segala macam, bisa jadi Amerika masih pro kepada Zionis. Suatu ketika mereka titik pada tahapan mereka ngelawan dunia atau dukung Zionis, mungkin mereka akan bisa berbalik badan juga. Nah, maka yang menurut saya paling strategis tadi adalah mudah-mudahan sih strategi tadi bisa tercapai ketika negara Muslim ikut BOP, yang sebenarnya ini strategi pengen ngancurin dua-duanya dengan cara jadi teman. Jadi kalau dalam kita juga banyak teman-teman itu tanda kutip ada teman beneran, ada teman yang pengen sebenarnya kita apalagi negara itu hancur tuh. Nah BOP ini sebenarnya negara Muslim masuk pengen ngancurin Amerika, pengen ngancurin BOP, pengen ngancurin PBB. Pertanyaannya apakah kita kuat? Ya itu kembali kepada kekuatan para pemimpin itu. Nah saya sih melihat dengan Prabowo sekarang di Indonesia atau dengan Erdogan di Turki, minimal mereka punya kesamaan itu Pak ya. Karena Prabowo ini sebenarnya saya lihat dia lebih menikmati polurgi dibandingkan Jokowi. Kalau Jokowi itu dia nggak mau keluar negeri, dia ngurusin lokal aja. Karena mungkin nggak tahu kapasitas kalau keluar negeri. Prabowo ini kan biasanya pada pergaulan udah internasional pergaulannya dengan Yordania, dengan apa segala macam. Jadi dia lebih pede untuk bergaul dengan luar negeri. Nah, ya mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi bisa butuh waktu dan Palestina ini menjadi katalisatornya nih dengan perubahan-perubahan ini. Gitu Pak Dudung, wallahu bisawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menarik ini masalah sejarah. Sehingga Allah itu mengeluarkan surat Ibrahim. Nah, sekarang ini kan raja-raja di Arab Saudi atau dimanapun itu, apakah mereka ini turunan Quraisy itu atau bagaimana? Ya. Kok bisa ada raja-raja gitu? Ya. Zaman Nabi Muhammad kan tidak ada raja. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nih jawabannya juga apa pertanyaan tadi Pak Dudung mantep, ini juga pertanyaan anak muda nih Pak. Masih muda. Jawabannya penguasa Arab sekarang tidak ada terah kepada Quraisy. Ini terah bangsa Arab sekarang bukanlah keturunan bangsa Quraisy. Kapan terjadinya ini? Sejak dulu bangsa Arab itu wilayah yang kosong dari kekuasaan tunggal. Mereka suku-suku. Sampai kemudian ada sosok namanya Lawrence of Arabia. Dia ini adalah seorang militer Inggris yang dikirim untuk berdinas di Timur Tengah. Waktu itu menjelang Utsmani mau runtuh. Intinya dia melihat bahwa ini penting untuk dibikin negara-negara kecil. Jadi kalau bangsa Arab itu dibiarkan seperti itu, kita nggak bisa menguasai wilayah yang tanda kutip penuh dengan sumber daya alam ini. Maka mereka bikin kawasan-kawasan kecil. Itu kalau kita lihat Pak, antara Emirat, antara Qatar itu masih saudaraan secara suku. Saudi dengan Bahrain itu masih saudaraan. Saya kebetulan dulu kuliah di Saudi 4 tahun, saya belajar sejarahnya. Itu memang terjadi kayak kita zaman kerajaan Pak. Jadi ketika Majapahit nyerang wilayah ini, diambil jadi wilayahnya. Nanti ada lagi Mataram, ada lagi nanti Sriwijaya, masih kayak gitu. Dan sekarang sebenarnya mereka bikin negara atas dasar seperti itu, kerajaan seperti itu. Makanya ya ala kulli hal tiap wilayah punya corak masing-masing Pak ya. Beda di Indonesia Pak. Ketika kita merdeka, itu para raja-raja itu mereka besar hati buat naruh kerajaannya kasih ke Republik Indonesia. Nah waktu di Arab itu mereka mendirikan negara atas dasar kerajaan-kerajaan yang terbentuk waktu itu. Bahkan Emirat dengan Qatar itu kan tadi satu wilayah. Qatar lebih dahulu, terus Emirat kemudian bikin wilayah sendiri namanya Emirat Arab. Nah, jadi kalau kemudian bangsa Arab hari ini tidak bisa bersatu, karena mereka secara politik memang dibuat tidak bisa bersatu.
Mereka punya negara-negara kecil. Kalau bisa bilang, misalkan contoh Pak, negara kayak Qatar gitu ya, negara kayak Emirat, itu nggak ada, ya paling sejakarta lah, Jakarta gitu, nggak gede-gede banget. Bahkan di Emirat Arab itu Pak, produk lokalnya cuma 30% Pak. Orang yang ada di Emirat Arab itu yang orang aslinya cuma 30%. 70-nya orang dari luar semua Pak. Karena mereka pengen jadi pusat ekonomi. Nah, memang itu salah satu tantangannya. Negara Arab yang besar, yang orang-orang lokal banyak, ya cuma Arab Saudi aja. Tapi Arab Saudi pun juga punya sejarah yang cukup panjang. Di antaranya mereka pernah bahkan mengusir Syarif Hussein. Syarif Hussein ini adalah keturunan Nabi SAW, yang waktu itu mengusir wilayah Mekah dan Madinah. Meskipun waktu itu juga ada kontroversi juga, tapi ala kulli hal, apakah dulu ada raja segala macam, dalam Islam sebenarnya tidak dibatasi Pak, mau raja mau republik selama nilainya benar. Nah, itu faktanya. Dan hari ini bangsa-bangsa Arab kemudian menjadi beberapa negara gitu yang kemudian mereka punya wilayah masing-masing. Gitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kan kenal dunia itu sangat sulit. Itu juga niat bagaimana kiranya Ustaz Abu Somad mengatakan bahwa itu memang luar biasa sulitnya. Tapi justru itu adalah seorang pemimpin kita. Kemudian sekarang ini dia masuk ke dalam World of Peace, bentukan perang yang bikin dunia itu orang gila gitu ya. Apalagi kalau kamu buka ISP yang sekarang luar biasa kalau kita perang gitu. Itu semua bunyi udah untuk justru sekarang segmennya yang terakhir di bawah Prabowo, saya akan berdiri, harus kita jawab yang Israel. Israel terancam, kita kan PSB. Sejak kapan pun semua itu? Dan sampai itu ada juga bahwa Ustaz Felixio ini memang presiden itu adalah satu golongan yang Zionis. Nah ini kita yang awal ini kita yang mana dengan tadi Ustaz bilang bahwa para ulama diundang, tapi diundang sengaja berlawan dengan peace of peace. Bukannya sebelumnya sebenarnya kan bicara ini sudah selesai baru. Artinya lain. Stempel doang ya. Jadi kita agak bingung. Apalagi kita mengucurkan sampai 17 triliun untuk merevitalisasi Gaza itu masuk akal. Sementara kelompok Palestina tidak dilakukan sama sekali. Bahkan Putin pun menyindir, saya akan bangun Gaza 17 triliun. Itu sindiran yang luar biasa oleh presiden kita. Tapi tidak tahu apakah memang membuat presiden ini masih bahwa Jokowi yang 10 tahun terbohongi. Kita bingung, apa yang harus dilakukan oleh presiden? Kalau ini 17 triliun menyumbang untuk revitalisasi Gaza, 1 triliun untuk korban banjir di Aceh, maka selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslandi. Jadi memang ada sebuah hadis mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Emang betul Pak, Prabowo itu sering sekali mengutip tentang Kemal Atatürk. Bahkan waktu kunjungan ke Turki mengunjungi makam Atatürk. Nah, ini saya mau kasih juga konteksnya Pak ya. Saya kemarin baru baca nih, ada di tas saya, di tas saya kerja. Saya baca bukunya Buya Hamka. Jadi judulnya itu saya lupa, tapi itu buku kecil. Ternyata Buya Hamka di buku itu salah satunya juga pernah memuji Atatürk sebagai tokoh yang revolusioner. Konteksnya adalah saya pribadi nggak suka dengan Atatürk. Saya kira ini adalah masalah paling besar waktu itu Turki. Tapi ada sebagian orang yang melihat ini dengan kacamatanya. Nah, saya nggak ingin membenarkan apa yang dibuat oleh Pak Prabowo. Tapi konteksnya begini Pak, betul. Kita emang khawatir sekali. Makanya saya pribadi sih sebenarnya sekarang ya tadi
boleh disampaikan dalil seperti itu, tapi saya masih bertanya-tanya apakah iya itu terjadi. Apalagi tadi kan Prabowo narasinya adalah waktu datang Macron ke Indonesia presiden, kita akan dukung Palestina. Ketika Israel juga kita dukung. Ini kan ada standar ganda nih, dua-duanya. Memang dalam konteks itu karena gini Pak ya, apakah Pak Prabowo itu kemudian juga mengetahui nih konteks yang ada sebenarnya? Kan kalau saya bisa lihat sebenarnya Pak Prabowo ini banyak dikasih brief sama lingkar-lingkarannya nih. Kayak MBG dikasih brief, Pak kita makan sehari pakai 1 ekor lele loh Pak, 1 orang. Nyatanya pakai tahu misalnya. Pak sehari kita kalau motong sapi sampai sekian ton nih motongnya. Nyata nggak pakai daging sapi. Nah, maka Prabowo tadi dia pada posisi satu emang bisa dibilang dia mencoba untuk menarik hatinya Amerika. Dia sangat takut Pak Ruslandi terhadap tarif impornya Amerika. Baru kemarin kan diteken kan, Amerika ke kita 0%, kita ke sana 19%. Ini udah diteken nih. Indonesia 19%, Amerika ke kita 0%. Nah, itu yang kemudian dia tuju. Nah, perihal tadi kalau saya pribadi melihat Pak Prabowo ini sangat mengutamakan bangsa negaranya. Tapi apakah demikian orang Gaza? Saya kira bikin orang Gaza sebatas yang penting negara saya bisa tetap survive. Ini cara pandang berbeda Pak ya. Kalau kita kan lihat Gaza kan sebagai saudara seiman misalnya Pak ya, yang kita harus bela, apalagi kita ada Baitul Maqdis segala macam. Kalau saya lihat Pak Prabowo dia orang yang sangat nasionalis. Jadi kalau ada isu-isu luar, kalau bisa jangan ganggu stabilitas Indonesia nih. Maka dikirim duit, dikirim pasukan, supaya tidak diganggu nih ekonomi kita dan yang lain-lain. Nah, cuma saya pribadi tadi sanksi juga. Apakah Pak Prabowo ini pada tahapan kuat atau di sekitarnya juga? Makanya sebenarnya harapan saya yang paling besar itu saya juga pengurus di Dewan Dakwah, saya juga sering sampaikan juga. Kita harusnya bisa bikin saluran komunikasi khusus kepada presiden. Orang Islam ini, para ormas Islam ini. Jadi nggak harus lewat Seskap, nggak harus lewat Sesnek. Yang itu kan sangat apalagi kalau bicara masalah isu umat ya. Apakah mereka ini pada paham gitu? Atau mereka juga pada paham visi kan nggak ada jaminan juga Pak. Makanya kemarin kan mereka dipanggil para ketua ormas ini di istana setelah Prabowo udah tekan kontrak. Ya mohon maaf aja. Secara haibah umat ini cuma sebagai stempel aja. Harusnya dipanggil sebelumnya dong, ajak diskusi dong. Sehingga ketika mereka duduk di pos itu punya catatan nih. Oh ini akan saya bawa nih isu-isunya nih. Karena bermasukan dari ulama Indonesia ini gitu. Nah, jadi kalau tanya kepada saya Pak, bahwa Prabowo sudah dengan Israel segala macam, sejak awalnya memang standing pointnya Prabowo itu bukan belain Islam, tapi pengen negaranya maju. Itu aja. Sehingga kalau ada isu-isu luar negeri yang kemudian dia bisa mainkan, dia mainkan. Meskipun mungkin visinya dengan kita berbeda. Nah, tapi apakah itu baik atau buruk, nanti sejarah akan mencatat. Tapi minimalnya dia masih melibatkan para ulama, meskipun di ujung. Nah, penutup saya, tapi memang kita nggak yakin dengan wakil presiden Pak ya untuk bicara seperti itu. Kalau Pak Prabowo masih mungkin nih misalnya, tapi kalau Presnya nggak tahu nih. Kalau Pak Prabowo sudah mangkat atau apakah dia akan berlanjut? Itu yang dikhawatirkan karena Erdogan sendiri jabatannya tinggal 2 atau 3 tahun lagi. Dia bisa jadi presiden lagi kalau merubah undang-undang dasar. Jadi yang kemarin Jokowi pengen kerjakan di Indonesia, itu kemungkinan akan dikerjakan oleh Erdogan di Turki. Kemungkinan. Saya kemarin waktu ke Turki ngobrol-ngobrol, ini gimana nih Erdogan kalau udah nggak jadi lagi? Karena calon rivalnya itu orang sekuler, partainya Ataturk, sangat sekuler banget. Bahkan dia kan jadi wali kota Istanbul sekarang nih, gubernur Istanbul yang ditangkap nih Imamoglu. Kata mereka, ya kemungkinan kita nanti rubah konstitusi biar presiden bisa 3 kali gitu. Kalau nggak kita nggak ada yang lain karena Erdogan udah nyoba berapa orang-orang yang lain yang paling bagusnya kalah juga. Nah saya kira poinnya juga adalah anak muda kita Pak. Anak muda kita saya kira juga perlu diberikan edukasi tentang tadi ya perjuangan untuk Palestina, juga perjuangan tadi sejarah dan sejarah kita, karena
Turki udah mengalami Erdogan yang luar biasa bisa merubah Turki itu sekarang menjadi musuh bersama anak muda di sana. Karena kelamaan memimpin. Padahal prestasi besar sekali. Dulu Turki lihat aja Pak, dulu Turki kayak gimana, sekarang udah luar biasa, tapi mereka taunya kan mereka waktu lahir udah Erdogan pemimpinnya. Dia lagi nih. Kapan gantinya Pak gitu. Dia kan seperti itu karena dia punya tugas. Nah, di Indonesia pun saya kira juga ada mesti nggak hanya sekedar muda ya. Muda 30 tahun tapi kalau nggak ada isinya kan sama aja bohong, Pak. Nah, kita pengen yang kemudian muda ini juga banyak anak muda, saya kira juga perlu ada penonton besar dan kita juga lagi coba rancang beberapa agenda-agenda untuk bisa merekrut dan bisa memberikan juga edukasi dan juga perbaikan buat Indonesia ke depan insyaallah. Gitu Pak Ruslandi. Wallahu bisawab. Ada lagi pertanyaan? Atau cukup? Saya cukup ya. Karena sudah syuruk. Baik, mari balik ke MC atau tutup aja ya. Mari kita tutup bersama. Semoga kita berdoa, kita tutup semoga ini menjadi bermanfaat buat kita juga manfaat buat kita. Kita tutup dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Ghafur, ighfir lana, ya Ghafur, ighfir lana, Rahman irhamna. Ya Tawwab, tub alaina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih syababana. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.